Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk terus belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita seperti yang sudah saya janjikan kemarin. Oleh anugerah Tuhan kita akan belajar dari Matius 12 ayat 31 dan ayat 32. Matius 12 ayat 31 dan 32 demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, maksudnya tentang Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, kita melihat ada dua bagian yang paralel di sini. Yang pertama dikatakan menghujat Roh Kudus. Dan bagian yang kedua ayat 32 dikatakan menentang Roh Kudus. Kalau hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Lalu kemudian ayat 32 menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, sekali lagi ada banyak penjelasan tentang ayat ini. Kita bisa dapat di mana-mana, di internet, di manapun juga. Tetapi sayangnya banyak sekali penjelasan yang keluar dari konteksnya. Sehingga pemahaman atau pengertian yang disampaikan tidak konsisten dengan apa yang kita percaya menurut Alkitab. Nah, pada waktu kita membahas bagian ini ada poin penting yang harus diperhatikan supaya kita tidak salah. Yang pertama, ayat ini tidak ada hubungannya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi jangan memakai ayat ini untuk menghantam atau mengintimidasi orang-orang yang berbeda pandangan tentang karunia Roh Kudus. Misalnya, kalau seseorang menggunakan 1 Yohanes 1, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, jangan percaya segala roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah itu berasal dari Allah. Lalu jangan kita berkahus, jangan menghujat Roh Kudus kamu. Ya, lalu ada orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita tentang karunia-karunia roh. Jangan kita berkata, sudah kamu ini menghujat Roh Kudus. Kita tidak boleh pakai ayat ini untuk kepentingan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus setia dengan metode penafsiran yang benar, yaitu metode penafsiran yang sesuai dengan konteksnya. Jadi sekali lagi, kita harus setia dengan konteksnya. Kita tidak boleh cabut ayat ini lalu kita beri arti. Kita beri arti semau dan sesuka hati kita karena artinya bisa macam-macam. Tetapi apa yang kita paparkan belum tentu sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan. Belum tentu sesuai dengan apa yang Yesus hendak maksudkan di ayat ini. Nah, mari kita periksa dan kita teliti konteksnya seperti apa. Yang pertama kita temukan bahwa kalimat ini ayat 31 dan 32 diucapkan Yesus sebagai respons atau tanggapan atas pernyataan orang Farisi. Jadi saya sarankan apabila Bapak Ibu mengikuti channel ini atau bahasan yang saya sampaikan setiap hari ayat per ayat, saya harap Bapak Ibu juga membaca Alkitab dan membaca ayat sebelum dan sesudahnya sehingga tidak muncul salah pengertian. Sebab seringkali saya mendapatkan tanggapan baik lewat WA atau komentar di YouTube. Ada banyak tanggapan-tanggapan yang menyimpang jauh dari konteksnya. Saya tidak bisa berkomentar untuk yang seperti itu. Karena saya mencoba untuk membahas bukan lepas dari konteks. Bukan ayat saya copot, saya keluarkan. Bukan, tetapi saya mencoba membahas ayat itu dan apa artinya di dalam kerangka berpikir sesuai dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.
Jadi kalimat ini diucapkan sebagai respons Yesus atas pernyataan orang Farisi. Mulai ayat 22, Matius 12, kita membaca bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yang olehnya orang itu menjadi buta dan bisu. Dan kemudian Yesus menyembuhkan. Nah, ayat 23, orang-orang takjub dan mulai melihat Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan, sebab yang dilakukan Yesus, jadi yang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar, ya kemudian yang kerasukan setan dilepaskan, dan kemudian yang buta melihat. Apa-apa yang dilakukan Yesus itu tepat seperti janji tentang Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan atau yang ditulis di dalam kitab suci atau khususnya di dalam kitab Yesaya. Nubuatannya jelas seperti yang terjadi, yang digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, ayat 24, orang Farisi pada waktu orang-orang yang lain berkata, agaknya dia ini Mesias, mungkin dia adalah Mesias. Dia mungkin adalah anak Daud yang dijanjikan itu. Tapi orang Farisi mendengar itu semua berkata, Yesus ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Jadi setan mengusir setan. Padahal ayat 28 Yesus menjelaskan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Mementahkan argumen dari orang Farisi tadi. Itu sebabnya ayat 31 dan 32 Yesus berkata bahwa segala hujat terhadap anak manusia diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Dalam hal ini Yesus sedang mengcounter, Yesus sedang merespon kalimat orang Farisi, Yesus sedang menunjukkan atau perkataan Yesus ini sedang ada hubungannya dengan orang Farisi yang berkata dan menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat tadi. Nah, apa arti pernyataan Yesus ini di dalam ayat 31-32? Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu lebih besar dari Yesus. Nah, Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jika seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, maksudnya tentang Yesus, ia diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, sekali lagi kita harus menempatkan kalimat ini di dalam konteksnya. Kita jangan berpikir, oh kalau begitu Yesus itu lebih rendah dari Roh Kudus. Karena menghujat Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, ini pemikiran atau kerangka berpikir yang keliru. Nah, maksudnya justru kalau kita mendengar perkataan Yesus seperti ini, justru kita melihat bahwa Yesus sedang menjelaskan betapa hebatnya pengampunan dari Allah. Sehingga hujat terhadap anak manusia pun diampuni. Karena pengampunannya begitu besar dan luar biasa, tetapi satu, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa? Karena pada waktu seseorang menghujat Yesus, ya masih ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan seseorang akan dosa. Tetapi kalau pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa ini dihujat, direndahkan, tentunya tidak ada lagi yang akan menolong manusia itu untuk dia bisa bertobat. Nah, kita harus ingat sekali lagi pada waktu kita membahas ayat ini kita harus konsisten dengan pengajaran-pengajaran Alkitab yang lain sehingga kita tidak menimbulkan kontroversi karena kita melepas begitu saja. Nah, kita harus ingat di bagian lain Alkitab mengajarkan peran dan fungsi Roh Kudus yang salah satunya adalah memberi kesaksian tentang Yesus.
Nah, menghujat Roh Kudus bisa berarti bahwa seseorang tidak lagi menghargai karya Roh Kudus, yang menganggap rendah Roh Kudus, sehingga kesaksian Roh Kudus tentang Yesus Kristus tertutup atau menutupi matanya. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah memberi kesaksian tentang Yesus. Seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus itu bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seseorang yang memegahkan diri. Artinya pekerjaan Roh Kuduslah yang menolong orang itu untuk bisa melihat Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua karya Roh Kudus. Nah, kemudian juga karya Roh Kudus di dalam dunia adalah menginsafkan dunia akan dosa, sehingga seseorang bisa bertobat. Nah, kalau begitu, apa hubungannya dengan menghujat Roh Kudus? Artinya apa? Nah, kata menghujat diterjemahkan dalam teks bahasa Yunani adalah blasphemia, atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan blasphemy. Blasphemia berarti defamation, artinya attacking somebody's good name atau attacking somebody's character or reputation, artinya menyerang karakter atau reputasi seseorang, atau boleh dibilang istilah singkatnya sederhananya, menghujat di dalam ayat ini artinya menyerang nama baik atau reputasi seseorang, atau mudahnya menghujat itu artinya menghina dengan sengaja. Nah, dalam hal ini penghinaan ini dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi telah menghina Yesus, tetapi sebetulnya yang dihina bukan Yesus. Salah satu yang dihina adalah Roh Kudus. Kenapa? Orang Farisi ini adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Walaupun orang Farisi ini belajar kitab Taurat, apalagi ahli Taurat, belajar setiap hari membaca Taurat, membaca nubuatan Yesaya. Kalau orang-orang biasa saja bisa melihat Yesus dan mengenali Yesus sebagai Mesias, orang Farisi ini seharusnya sudah mengenali Yesus sebagai Mesias. Tetapi secara konsisten mereka menolak Yesus dan mereka berkata enggak, tidak. Kenapa? Karena iri hati dan kebencian dan sebagainya. Mereka yang harusnya tahu, tetapi secara konsisten orang-orang ini menolak Yesus. Harusnya dia tahu. Nah, menghujat Roh Kudus karena itu artinya adalah memandang hina pekerjaan Roh Kudus, sehingga terus-menerus menolak kesaksiannya, kesaksian Roh Kudus maksudnya, menolak kesaksian Roh Kudus tentang Yesus Kristus. Sehingga seseorang menolak Yesus Kristus. Jadi orang-orang seperti ini bahkan tidak takut mengatakan bahwa Yesus itu setan. Seperti yang dikatakan orang Farisi tadi. Nah, jadi jelas, saya harap hal ini jelas bagi kita. Orang-orang Farisi, nah, dalam aplikasi atau penerapan hari-hari ini seperti apa? Bisa jadi kita sudah membukakan rahasia tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi orang tetap tidak mau percaya. Bahkan Roh Kudus sudah bersaksi di dalam hatinya, tetapi orang itu menolak. Roh Kudus memakai Anda dan saya untuk bersaksi, tapi orang itu menolak. Nah, inilah yang dikatakan di dunia ini tidak diampuni, bahkan di dunia yang akan datang pun tidak diampuni. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang percaya
bisa menghujat Roh Kudus? Saya sangat yakin menurut firman yang saya percaya dan yang saya baca, tidak mungkin orang mengikut Yesus atau murid Yesus menghujat Roh Kudus. Sebab orang yang menjadi murid Yesus, kepadanya dikaruniakan Roh Kudus. Dia dimeteraikan oleh Roh Kudus menurut Efesus 1 ayat 14, 13-14. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Artinya apabila Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita didiami oleh Roh Kudus. Dan kalau kita didiami Roh Kudus, mana mungkin Roh Kudus menghujat Roh Kudus? Nah, sekali lagi, kita konsisten dengan doktrin atau kepercayaan yang kita percaya, yang kita pahami, yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana kalau ada orang Kristen yang menghujat Roh Kudus? Kalau ada orang Kristen yang menghujat Roh Kudus, berarti di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Dia tidak didiami oleh Roh Kudus, berarti dia belum mengikut Yesus, walaupun dia mungkin beragama Kristen. Tetapi inilah yang saya katakan, bukan masalahnya beragama Kristen atau pergi ke gereja. Adakah Yesus di dalam hati kita? Adakah Roh Kudus mendiami hidup kita? Sebab kalau Roh Kudus mendiami hidup kita, tidak mungkin kita menghujat Roh Kudus. Lalu bagaimana kalau kita ada dosa-dosa terjadi dalam hidup kita? Nah, Alkitab mengajarkan ada istilah yang lain yang diberikan Alkitab. Ada dua istilah setidaknya. Yang pertama adalah mendukakan Roh Kudus. Kepada jemaat di Efesus, firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya orang Kristen bisa saja mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus adalah anak Tuhan yang hidup di dalam dosa dan tidak mau mendengar suara teguran Tuhan. Artinya dia mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bicara, dia tidak mau mentaati. Roh Kudus berbicara, tapi tidak mau didengarkan. Dan dia terus hidup di dalam dosa. Nah, sekali lagi ada perbedaan. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu ada perbedaan. Nah, mendukakan Roh Kudus kalau seseorang terus hidup dan tinggal berkubang dalam dosa. Nah, istilah yang kedua yang dipakai di dalam Alkitab adalah memadamkan Roh Kudus. Kepada jemaat di Tesalonika, firman Tuhan memperingatkan. Nah, dalam tingkatan ini, Roh Kudus tidak lagi berbicara karena selalu didiamkan, karena tidak pernah diperhatikan. Artinya apa? Orang itu tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka menganggap remeh Roh Kudus dan karyanya. Dan itu sebabnya mereka disebut telah memadamkan Roh Kudus. Nah, inilah yang pengertian-pengertian yang kita harus ketahui supaya kita sekali lagi tidak mencomot dan mencopot ayat sesuka hati kita. Nah, adakah di antara kita yang hari ini masih belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Engkau masih mengeraskan hati. Ya, engkau tidak pernah mau memberikan dirimu dibaptis. Coba periksa, adakah dalam diri saya ini saya sudah menghujat Roh Kudus, menganggap remeh panggilannya, menghina suaranya di dalam hati kita. Mari undang dia masuk dalam hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bagaimana bagi kita yang sudah percaya? Jangan mendukakan Roh Kudus. Dan jangan memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk terus setia mengiring Engkau. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memeteraikan kami. Sejak hari pertama kami percaya kepada Yesus Kristus, kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14. Dan kami tidak usah takut, kami tidak usah ragu, karena ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Kami masih berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum mau percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada mereka untuk kami memberikan hati kami kepada suara Roh Kudus, sehingga kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan sampai menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya, buka hati pikiran kami. Kami tahu ini bukan topik yang mudah, tapi Tuhan tolong kami sehingga kami dibukakan untuk kembali kepada Alkitab, setia kepada konteks, sehingga kami konsisten dengan pengajaran-pengajaran Alkitab dan tidak goyah oleh segala macam pengajaran yang ada dalam dunia ini. Terpuji Engkau kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati kita. Amin.